Jadi setelah kita dapat hidayah, kita berhijrah, kita bertobat, setelah itu nikmat yang paling besar bukan uang, bukan uang, bukan kerjaan. Yang paling besar setelah dapat hidayah, tapi yang paling besar adalah sahabat yang soleh atau soleha. Itu yang paling besar. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita berkumpul pada kesempatan kali ini kembali bersama Al-Imam An-Nawawi dengan kitabnya Riyadhus Shalihin, buku yang sangat luar biasa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dengan kita mempelajari buku yang begitu fenomenal ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala besar kepada Al-Imam Nawawi, kepada orang tua beliau, kepada orang-orang yang beliau cintai, dan seluruh umat Islam di seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Dan hadirin yang Allah muliakan, kita masih bersama hadis Abu Sa'id Al-Khudri tentang kisah pembunuh 99 nyawa yang ingin bertobat. Kisah pembunuh 99 nyawa yang ingin bertobat. Dan kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu bagaimana orang yang telah membunuh 99 nyawa, dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ia bertanya tentang orang yang paling berilmu di atas permukaan bumi, tapi justru dia diarahkan ke rahib, ahli ibadah, yang tapi nggak punya ilmu atau bukan ahli ilmu. Maka ia datang, ia konsultasi, dia sampaikan bahwa saya telah membunuh 99 nyawa, apakah saya masih bisa taubat? Qala la. Kata rahib itu, kamu nggak punya peluang untuk taubat, terlalu banyak dosamu, terlalu besar. 99 nyawa itu besar banget, nggak ada taubat. Maka apa yang terjadi? Faqatalahu fakammala bihi mi'ah. Maka akhirnya si rahib dibunuh sama si pembunuh ini sehingga genaplah 100. Jadi simpel aja logikanya. Kalau 99 nggak bisa taubat, ya apa bedanya dengan 100? Udah genapin aja sekalian, itu juga nggak bisa taubat. Dan ini menunjukkan bahwa hati-hati dalam berfatwa tanpa ilmu, karena bisa berakibat fatal, bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Di dunia kita bisa kehilangan nyawa sebagaimana kasus ini. Di akhirat kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita telah jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa salah satu godaan syaitan kepada kita agar kita berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, kita berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Itu adalah godaan dan perintah dari syaitan. Perintah dari syaitan. Gimana caranya kita berbicara tanpa ilmu? Kita berbicara tanpa ilmu. Kenapa demikian? Sebagian para ulama mengatakan karena kalau kita semua atau kita sudah bicara tanpa ilmu, maka terbukalah banyak pintu-pintu dosa. Banyak pintu-pintu dosa. Karena salah kan. Begitu salah kan efeknya kemana-mana. Efeknya kemana-mana. Itu hal, misalnya ada orang bilang harusnya pernikahan ini nggak sah, tapi dia bilang sah, padahal jelas nggak sah nih, gitu loh. Jelas tidak sah, atau sudah talak bain kubro, sudah talak 3, dan tidak ada faktor yang meragukan bahwa ini udah talak 3, tapi nanya seseorang nggak masalah, selama saling mencintai nggak masalah. Akhirnya kan tetap berumah tangga, dan berumah tangga itu berhubungan intim. Berarti zina. Jadi begitu berbicara tanpa ilmu, itu fatalnya luar biasa. Makanya hebatnya syaitan, dia ngarahin kita untuk itu, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 169, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Syaitan itu memerintahkan, mengajak kalian untuk mengerjakan hal yang yang buruk, wal fahsya, keji, dan syaitan mengajak kalian untuk berbicara atas nama Allah tanpa ilmu.
Dan sekali lagi ini tidak bertentangan dengan balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat kalau kita tahu ilmu tentang ayat tersebut secara utuh. Secara utuh, tahu ilmunya nggak secara utuh. Dan juga kita perlu ingatkan bahwa orang awam seperti kita, kalau ingin menyampaikan, sebutkan referensi yang saya dengar dari Ustadz A dan seterusnya. Jangan seperti gaya mujtahid yang langsung vonis sana vonis sini. Itu kesimpulan yang dijelaskan para ulama usul fikih. Wallahu ta'ala bishawab. Ya, kita lanjutkan. Tsumma sa'ala an a'lami ahlil ard. Tapi setelah itu si pembunuh 100 nyawa, udah komplit nih, udah 100, itu kembali bertanya tentang siapa ulama yang paling berilmu di atas permukaan bumi, atau yang paling berilmu di antara manusia pada saat itu. Jadi saudaraku yang Allah muliakan, ini juga pelajaran bagi kita. Jangan pernah meremehkan seseorang walaupun dosanya banyaknya luar biasa. Lalu kita kata nih orang nggak punya harapan lagi untuk berubah, udah kebanyakan dosanya. Ini orang nggak mungkin punya kesadaran untuk bertobat. Orang kayak ini nggak mungkin. Kata siapa? Ini buktinya pembunuh 99 nyawa punya niat untuk bertobat, terus salah alamat, akhirnya buat dosa lagi. Bunuh kan dosa, dan dosa besar banget. Tetap aja habis itu dia terketuk lagi untuk bertobat. Subhanallah. Jadi jangan pernah ngeremehin orang, doain. Ngelihat orang berdosa tuh doakan. Ngelihat orang melakukan maksiat, doakan. Jadi Forrest nggak mungkin, jadi terlalu keji, terlalu jahat, nggak pantas masuk surga. Jadi nanti gue tetanggaan sama dia di surga, aduh amit-amit deh. Ya lo pede banget. Yang pertama Anda vonis dia nggak pantas masuk surga, terus Anda merekomendasi Anda bahwa Anda pantas jadi penghuni surga. 2 kali kesalahannya. Oleh karena itu jamaah yang Allah muliakan, begitu melihat ada orang melakukan kesalahan sefatal apapun, ini pembunuhan jamaah, pembunuhan ngeri, itu dosa parah banget, dosa yang sangat parah, dosa yang sangat parah. Masih ingat nggak ancaman pembunuhan dalam surat apa? An-Nisa ayat 93. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan, dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, muta'ammidan sengaja, emang udah niat mau membunuh orang, maka balasannya adalah jahannam. Belum apa-apa udah jahannam, neraka jahannam, khalidan fiha, lama sekali di sana. Jadi khalidan di sini artinya lama sekali. Karena kita tahu akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan tidak ada yang kekal di neraka kecuali kesyirikan atau kekufuran yang belum ditutup dengan taubat sebelum meninggal. Syirik besar. Wa ghadiballahu alaih, dan Allah murka sama dia. Wa la'anahu, dan Allah melaknat dia. Lalu Allah persiapkan dia azab yang sangat pedih. Itu ancamannya bertubi-tubi. Jahannam lama sekali, murka, laknat, dan azab yang pedih 5. Dan salah satu dosa yang paling susah tobatnya nanti kita jelaskan. Tapi orang ini tergerak. Iya, saya mau berubah nih. Jadi jangan pernah ngeremehin orang. Ini penting buat kita. Khususnya PR yang sudah hijrah, yang sudah ngaji. Kadang-kadang tanpa sadar, kita ngeremehin orang. Kita berpikir orang ini gak layak. Ini bahaya. Ini bahaya. Seburuk apapun dia pada detik ini misalnya, separah apapun dosanya pada detik ini, bisa jadi minggu depan dia tobat. Oke, nggak minggu depan, bisa jadi bulan depan dia tobat,
Bisa jadi 1 tahun lagi dia taubat. Kita lanjutkan jemaah sekalian. Lalu apa yang terjadi? Hadirin yang Allah muliakan, fadulla ala rajulin alim. Lalu dia diarahkan ke seorang ahli ilmu. Dan ini benar nih, ori ini ahli ilmu. Gitu. Jadi memang orang tuh kalau memang ada usaha, niatnya baik, kalaupun awalnya salah alamat, nanti akan diarahkan deh ke ahli ilmu yang benar-benar. Fadulla ala rajulin alim. Dia diarahkan ke seorang yang benar-benar ahli ilmu. Faqala, lalu dia berkata, innahu qatala mi'ata nafsin fahallahu min taubah. Dia cerita bahwa saya telah membunuh 100 nyawa. Lihat, jujur dia. Jujur. Jadi ngomong apa adanya. Sebelumnya berapa? 99. Sekarang 100. Jadi walaupun dia pendosa, kotor segala macam, tapi dari lubuk hatinya dia pengen berubah. Dia pengen taubat. Dan dia bilang apa adanya. Dia nggak mengatakan, saya pembunuh nih, Pak Ustadz. Ya lebih dari 1 sih, gitu lah. Padahal 99, lebih dari 1 atau 100. Saya pembunuh lebih dari 1. Orang kan pikir 2, 3, ini 100. Tapi orang ini innahu qatala mi'ata nafs. Saya telah bunuh 100. Jadi rahib tadi dimasukin udah. Fahallahu min taubah. Apakah dia punya taubat? Faqala na'am. Wa man yahulu bainahu baina taubah. Allahu akbar. Ulama ini langsung tanpa ragu mengatakan, jelas, pasti ada taubat. Ya, ada taubat. Siapa yang bisa menghalangi dia dari taubat kepada Allah? Siapa yang bisa menghalangi dia dari taubat? Gak ada yang bisa menghalangi dia. Pintu taubat Allah terbuka. Tidak ada yang bisa menghalangi dia dari taubat. Tidak ada yang bisa menghalangi dia dari taubat. Lihat bahasanya ulama. Wa man yaqulu bainahu baina taubah. Siapa yang menghalangi dia dari taubat? Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa kita itu harus memberikan optimisme kepada seorang pendosa, bahwa Allah terima taubatnya kalau dia bertobat. Nggak ada yang menghalangi dia. Kasih harapan, kasih harapan, kasih harapan. Kasih harapan kepada orang yang ingin kembali kepada Allah. Kasih harapan kepada orang yang ingin memperbaiki diri. Kasih harapan kepada orang yang ingin berubah. Kasih harapan kepada orang yang ingin berbuat baik. Kasih harapan orang yang ingin merubah kehidupannya menjadi dekat kepada Allah. Dan itu memang kaidah kita. Kan kita udah belajar hadisnya. La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Allah itu mengampuni seluruh tobat jika orang bertobat. Surat Az-Zumar ayat 53 kan. Jangan pernah putus asa. Dan jangan tanamkan keputusasaan kepada hamba-hamba Allah, kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita. Walaupun dosanya banyak, kasih harapan Anda bisa bertobat. Tobat segera, tobat segera. Gak usah khawatir. Saya bisa tobat gak ya? Bisa, insya Allah. Tobat deh. Siapa yang bisa cegah Anda dengan tobat? Gak ada yang bisa. Gak ada yang bisa cegah. Mau kiai, mau ustadz, mau ulama, gak bisa. Silakan tobat. Harapan itu penting jemaah. Apalagi di 10 hari ini. Kita punya teman atau saudara, sahabat yang mau berubah. Support untuk berubah. Tapi gue kotor nih. Allah itu ampunannya luar biasa. Tobat. Bisa nih. Bisa. Bawakan hadis ini. Anda baru ngaji hadis 100. Anda baru ngaji tentang hadis tentang pertobatan. Tapi gue kotor. Lu pernah bunuh orang gak? Ya lu kalau gitu sih. Gak, lu pernah bunuh orang gak? Ya enggak sih. Ya, ini Anda belajar hadis, orang pembunuh 100 nyawa bisa tobat. Bukan gue kepoin dosa lo. Gue tahu lu gak pernah bunuh orang. Gue cuma pengen bilang, kita pernah belajar hadis nih, dosanya lebih parah dari kamu. Tobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
wa man yahulu bainahu wa bainat taubah. Pasti ada taubat. Intalik ila ardi kada wa kada. Lihat, nggak berhenti sampai di sini. Pergilah ke negeri kada wa kada, disebutkan nama negerinya. Fa inna biha unasan ya'budunallah fa'budillaha ma'ahum. Karena di negeri tersebut dihuni oleh orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah. Orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Wala tarji ila ardika fa innaha ardus su'. Dan jangan kembali ke negerimu, karena negerimu itu negeri yang buruk. Karena negerimu adalah negeri yang buruk. Hadirin yang Allah muliakan, inilah kecerdasan para ulama. Nggak hanya mengatakan bagimu taubat, tidak ada yang bisa menghalangi kamu dari taubat, tapi langsung kamu jelas bisa taubat, tapi taubatmu tidak akan istiqomah, taubatmu nggak akan langgeng kalau kamu nggak beribadah kepada Allah. Dan untuk bisa beribadah, kamu harus butuh komunitas, butuh lingkungan yang baik, butuh sahabat-sahabat. Maka tinggalkan negerimu, karena di negerimu itu orang-orang buruk, isinya pemaksiat, mungkin pembunuh juga, orang-orang melakukan kesyirikan segala macam, orang-orang nggak beribadah, nggak sholat dan lain sebagainya. Pindah ke negeri yang dihuni oleh orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan, kata para ulama, dijelaskan Al-Qadhi Iyad dalam kitabnya Ikmalul Mu'lim. Al-Qadhi Iyad, ulama besar, kata beliau, taubat yang benar itu harus kembali kepada Allah dan memutuskan mata rantai yang bisa membuat kita kembali ke dosa-dosa kita. Jadi akses-akses yang membuat kita balik lagi itu diputus. Wal istibdal bidzalika suhbati ahli al-khair was salah wa man yuqtada bihi. Lalu mengganti lingkungan, lingkungan dari yang buruk dengan sahabat-sahabat dari orang-orang baik, orang-orang soleh, waman yuqtada bihi, dan sosok yang bisa jadi panutan kita. Jadi susah sekali, berat sekali istiqomah dalam taubat kalau kita masih bergaul di kolam yang sama atau di kotak yang sama yang isinya pemaksiat, orang fasik dan seterusnya. Nggak, susah. Ini buktinya diarahkan, pindah. Tidak ada yang menghalangi engkau dari taubat, tapi habis itu pindah, jangan tinggal di situ lagi, pindah, cari lingkungan yang soleh, yang isinya orang-orang baik, pindah. Yang dulu misalnya orang-orang terdekat kita, teman-teman kita ngomongin orang terus, aib orang, suudzon sama orang, buruk sangka, skandal orang, fitnah dan seterusnya. Cari orang-orang yang jaga lisan, yang mengamalkan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Yang takut sama Allah, yang kalau bicara membicarakan ilmu, membicarakan Allah Subhanahu wa taala, membuat kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Yang dulu lingkungannya nggak sholat, nggak beribadah, maksiat, berzina, sekarang pindah ke orang yang rajin sholat, baca Al-Quran, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu penting, jemaah. Kalau nggak akan diarahkan.
Susah. Ini orang yang bunuh 100 nyawa. Secara umum, orang yang bisa ngebunuh sampai 100 nyawa itu punya karakter yang kuat. Walaupun dilampiaskan dengan cara yang nggak benar, ke pembunuhan. Tapi 100 itu biasanya. Tapi tetap aja kalau lingkungan, susah berubah. Susah berubah. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, catat baik, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala diriwayatkan mengatakan, ma'u'tiyal abdu ba'dal Islam ni'mah, ma'u'tiyal abdu ba'dal Islam ni'matan khairan min akhin salih. Seorang hamba tidaklah seorang hamba diberikan kenikmatan yang lebih baik setelah hidayah Islam, setelah hidayah hijrah, melebihi saudara atau sahabat yang soleh atau soleha. Jadi setelah kita dapat hidayah, kita berhijrah, kita bertobat, setelah itu nikmat yang paling besar bukan uang, bukan kerjaan. Yang paling besar setelah dapat hidayah, tapi yang paling besar adalah sahabat yang soleh atau soleha. Itu yang paling besar. Ini yang mengatakan Umar bin Khattab, yang firasatnya kuat sekali, sudah sempat kita bahas. Yang diminta Nabi untuk diikuti, iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakar wa Umar, ikutilah dua sosok setelah aku wafat, Abu Bakar dan Umar.